Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wat tauhid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama dihormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Karsadi Ridwan serta pengurus Kiram Ustaz Haji Nur Zakaria kita yang senantiasa selalu kita dalam pikiran dan tidak lupa yang juga sama-sama hormati Ketua RW 13 yang selalu menyertai kita semua. Masa kaget kemarin Pak ke tempat seminggu Pak bala itu sama tapi jatah saya mana? Udah belum Pak RW Mas tiap hari kesini. Saya bilang Pak RW gemuk. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak di jamaah pengajian pesantren subuh ya, pesantren lansia Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengambil tema pertengkaran di antara para malaikat tentang pengampunan dosa dan derajat. Jadi pertengkaran atau perdebatan atau saling membantah antara malaikat tentang ampunan dosa. Saya akan bacakan hadisnya secara lengkap karena nanti dijadikan referensi oleh Bapak Ibu semua ya. Apalagi mungkin yang suka klik YouTube maka mereka memerlukan hadis versi lengkapnya. Oleh karena itu saya akan bacakan agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Nanti penjelasannya singkat saja ya. Biasa waktu kita cuma 30 menit sehingga harus efektif. Hadis ini Bapak bisa jumpai di Sunan At-Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, jadi sepupu Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Qala Allah ya Muhammad hal tadri fima yahtasibul mal'u a'la wa qultu la fa wada'a baina yadayya fa wada'a baina katifayya fa wajadtu bardahun fawajadtu wa alimtu ma fis samawati wal ardi. Qala Allah ya Muhammad hal tadri fima yahtasibul mal'u a'la wa qultu na'am. Til kafarah wal kafarah al-muksyu fil masajid ba'da sholawat al-masyu ala aqdami minal jamaah wasbabul wudu indal makan wal darajat afsu syalam wal tamutaan wasul lail wal nasuniyam fa idza fa'alta asha bil khair wa mata fil khair wa kana min khati'atuhu kayaumin waladat ummu. Ya Muhammad idza shallaita
Qul Allahumma inni as'alukal fitnal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta ibadi fitnatan faqdi ilayya ghaira maftun. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Abdullah bin Abbas, artinya Rasul berkata, pada suatu malam Allah datang menjumpaiku dalam wujud yang paling indah. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengira Rasul sedang bermimpi. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad, Allah berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat di atas langit sana? Kata Rasul, saya tidak tahu ya Rabb. Lalu Allah kemudian meletakkan tangannya di antara dua belikat. Meletakkan tangannya di antara dua belikat. Dia akan merasakan kesejukan yang sangat nyaman. Tiba-tiba serta-merta aku menjadi tahu segala macam yang terjadi di bumi dan di langit. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat di langit sana? Aku menjawab, tahu ya Allah, tentang penghapusan dosa, tentang kifarat, tentang kafar, yaitu bagi mereka yang duduk sebentar di masjid setelah sholat, maka itu menjadi ampunan dosa. Kemudian yang berangkat berjalan kaki dari rumah menuju masjid mengejar sholat berjamaah, itu jadi ampunan dosa. Dan yang menyempurnakan wudhu di saat sulit untuk melaksanakan wudhu, misalnya cuaca dingin, tempatnya jauh, lagi sakit, tapi dia berusaha untuk menyempurnakan wudhu, maka itu menjadi ampunan dosa. Dan yang kedua, tentang ditinggikannya derajat hamba Allah, yaitu dengan selalu menyebarkan salam, kemudian dengan membagi-bagikan makanan, dan melakukan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur lelap. Wahai Muhammad, jika engkau kerjakan ini semua, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mati meninggal yang baik. Ya Muhammad, jika engkau berdoa, ya, maka ucapkanlah, aku mohon kepadamu ya Rabb, perbuatan-perbuatan yang baik, dan jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan jika engkau ya Rabb akan menguji diriku dengan fitnah, jauhkan itu semua, bahkan rela untuk dimatikan atau diwafatkan. Pak, hadis ini apa? Menjadi tuntunan kita semua. Kata Rasulullah, suatu malam Allah turun menemui diri. Islam mengajarkan Allah turun menemui kita tuh, jangan diartikan turunnya itu seperti manusia. Tidak boleh turun seperti astronot turun misalnya gitu ya, atau membayangkan Allah tuh wajahnya, ya, tangannya, kakinya, mata hidungnya, nggak boleh. Pokoknya Bapak Ibu dengar hadis tadi atau nanti di Quran tentang tangan Allah, mata Allah, telinga Allah, udah baca itu. Jangan ditafsirkan atau diserupakan dengan manusia. Rasul ajarkan itu. Jadi Allah turun dengan rupa wajah yang paling indah.
Lalu Allah tanya, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat? Ternyata malaikat juga suka berdebat. Yahtasimu itu maknanya suka bertengkar. Tahukah kamu hal tadri fi ma yahtasimul malu akna? Yahtasim itu arti bertengkar. Tahukah kamu apa yang menjadi pertengkaran para malaikat di langit sana? Nabi bilang, saya tidak tahu ya, nggak tahu. Lalu Allah nih Pak nempelkan tangannya, terus bilang, fawadha yadai baina katifai. Lalu Allah menempelkan tangannya di antara dua belikat punggung ini. Nempelkan. Kan di punggung Nabi itu ada tanda kenabian Pak, ya, sebesar telur burung puyuh. Namanya khatmun Nabi. Ya, ciri dia seorang Nabi itu ada tandanya di belikat, sebesar telur puyuh, benjolan. Nah, Allah menempelkan pada tempat itu. Tiba-tiba Rasul nih Pak merasa sejuk, nyaman, dan tiba-tiba dia jadi tahu segala macam peristiwa yang terjadi di bumi dan di langit. Otomatis Pak. Ini yang disebut dalam Islam disebut ilmu laduni, kan Bapak sebutkan ya, punya ilmu laduni. Tiba-tiba dia pintar, ya, nggak belajar, nggak sekolah, nggak pesantren, nggak mondok, nggak ngaji, tiba-tiba pintar. Tiba-tiba punya kelebihan, ya, jadi istimewa. Itu namanya ilmu laduni. Tapi kalau kita bisa belajar sekolah, ngaji, menuntut ilmu tuh pergi ke guru, ya, sebulan, setahun, 10 tahun tuh, itu namanya ilmu kasbi atau ilmu kasabi, ya. Ilmu yang diperoleh dengan apa? Syariat, ya, belajar. Tapi ada ilmu yang Allah sengaja berikan, ya, tanpa belajar. Sama seperti ketika Nabi Muhammad memperoleh kenabian, Rasul nggak bisa baca Quran, ya, umi. Sampai disebut baca nih. Bilang, saya nggak bisa baca malaikat, kan? Ikro, nggak bisa baca. Makara itu, saya nggak bisa baca. Lalu dipeluk oleh malaikat Jibril tuh, ya, sampai nggak bisa napas Nabi Muhammad itu ketika wahyu pertama turun dia. Tiba-tiba selesai, jadi bisa baca. Dan praktek keseharian mungkin, mohon maaf nih, ada di antara kita mungkin ya, atau keluarga kita, kerabat kita, yang tiba-tiba dia punya kemampuan spiritual, ya, kemampuan istimewa, tangannya dia punya bisa ditrum Pak. Pernah jumpa dengan orang gitu ya, tangannya itu seperti ada setrumnya Pak, ya. Atau dia panas, tangan itu ya, atau dia dingin sekali. Kalau kita pegang ini terus, aduh, gitu ya. Tuh kalau Bapak suka nonton YouTube, ada orang suka mijet gitu ya, gitu-gitu kan, dia, wah, dijawabkan kayak strum. Nanti Bapak pergi ke kan apa namanya, kan pijet atau apa gitu ya, pengobatan spiritual itu, Bapak akan jumpai. Atau orang tiba-tiba pintar, jauh coba. Perkara ilmu laduni sering disalahgunakan oleh siapa? Orang Islam kita juga. Dia ngaku-ngaku dapatkan ilmu laduni, paham nggak? Dia cerita keluarga, saya dapat ilmu laduni, bisa nyembuhin. Coba, nggak sembuh. Coba tangannya nggak bisa, gitu ya. Gitu Pak. Jadi ini disalahgunakan. Tiba-tiba jadi ustadz dadakan, paham Pak ya? Jadi kiai dadakan tuh, ngaku saya dapat ilham, ya, dapat wahyu. Ini penyalahgunaan ilmu laduni. Dan ini banyak Pak. Saya dapat ilham, dapat tahu, dapat petunjuk Allah, bisa menggandakan uang. Ada namanya pondok pesantren penggandaan uang syariah. Pesantren penggandaan uang halal. Wah, luar biasa sekali. Ustaz siapa tuh? Saya kan ngeri Pak sekarang Pak. Itu penyalahgunaan ilmu laduni. Dia merasa saya dapat wahyu, saya dapat ilmu bisa menggandakan uang. Sebenarnya kalau bisa benar-benar itu rakyat gak ada yang miskin, dia lipat gandakan semua. Syaratnya apa? Setor.
Bapak pengen harta berapa? 1 juta. Store, tunggu 100.000. Kalau pengen 10 juta, store 1 juta. Dan 10% tuh debitnya tuh. Baru dikasih katanya, begitu. Dia punya persyaratan. Nanti saya transfer. Itu yang praktek yang udah ngirim tuh, nggak pernah ditransfer. Setelah ditempelkan tangan Allah tadi saya pesan, jangan membayangkan Allah itu punya tangan seperti kita ya. Udah, Allah menempelkan tangannya, kemudian Nabi merasa nyaman dan tiba-tiba Nabi tahu semua apa yang terjadi di langit dan di bumi. Allah tanya lagi, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang terjadi perdebatan malaikat di langit sana? Tahu ya Rob? Tentang apa? Tentang penghapusan dosa, tentang kifarah, tentang kafarah, ya. Karena apa? Karena malaikat itu berdebat tentang kafarat itu, malaikat iri dengan manusia. Manusia itu paling enak, Pak. Orang Islam paling enak, orang beriman paling enak. Kata malaikat, manusia itu, orang Islam itu paling enak. Dia boleh berbuat baik, dia boleh berbuat jahat, dia boleh memfitnah, dia boleh korupsi, dia boleh apa? Ghibah, dia boleh sedekah, ya. Bermacam-macam perbuatan dibolehkan oleh Allah. Dipersilakan, ya, diizinkan, mau berbuat baik, berbuat jahat, dan Allah memberikan jalan keluarnya untuk memberikan ampunan, menghapus dosa yang diperbuat itu. Gimana nggak enak kepada malaikat? Sehingga malaikat iri pada kita. Kita boleh berbuat jahat, tapi Allah kasih jalan keluar ampunan, kifarah. Nah, di antara kifarah pengampunan dosa itu ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, duduk sebentar di masjid setelah sholat. Kita di sholat wajib tadi sebut tuh, duduk sebentar kita 1 jam nih, kita baca Quran ya, kita ngaji nih, itu kata Rasulullah jadi kifarat. Al-muksyu fil masajid ba'da sholat. Duduk sebentar di masjid setelah sholat, itu jadi ampunan dosa, Pak. Kita dosa nggak terhitung saking banyak itu, Pak ya. Karena manusia depan tidak ada galing yang tak retak, tidak ada tulang yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tidak ada luka yang tak koyak. Semua orang mesti punya dosa. Dan Allah kasih tahu caranya, duduk di masjid sebentar. Kenapa dosa-dosa? Atau kamu berjalan dari rumah tuh, berjalan kaki, naik motor, naik sepeda tuh, dia boleh jalan, mengejar sholat berjamaah. Dia kejar takbir yang pertama. Itu jadi kifarah, jadi ampunan dosa. Yang ketiga, berwudu, menyempurnakan wudu pada saat kita susah untuk berwudu. Bagi kita mungkin tinggal di komplek gak ada kesulitan. Dulu waktu kita kecil, waktu kita susah di kampung, maaf ya, saya ngalamin itu. Air itu jauh dari rumah, Pak. Ya, sumur itu di belakang, kan? Harus tiba dulu. Bahkan kalau musim kemarau itu harus pergi ke sungai. Nah, susukan itu jalannya turun, Pak. Gawi itu ya. Subuh gerimis, dingin, wah berat. Untuk wudhu itu pun perlu tantangan tersendiri. Atau Bapak tinggal di daerah subtropis, musim salju, ya, dingin, gak ada panas, itu tantangan. Nah, orang yang bisa menyempurnakan wudhu, maka itu jadi ampunan dosa. Atau lagi sakit, maaf, sakit susah berwudhu, Bapak paksakan berwudhu, sempurnakan, maka itu jadi ampunan dosa. 3. Dan yang kedua, kata Rasulullah tentang Allah meninggikan derajat hamba, menaikkan derajat hamba. Kita sudah beriman, kita pengen mendapatkan tempat surga yang terbaik. Surga yang punya derajat. Bahkan mungkin di dunia pun kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Setidaknya yang mungkin di atas rata-rata. Itu menjadi keinginan kita. Rasul Allah ajarkan bagaimana cara meninggikan derajat itu. Apa? Yang pertama harus bilang gini, afsu salam, ya. Tebarkanlah salam.
tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah keselamatan. Apa maksudnya? Ucapkanlah, boleh ucapkan salam, assalamualaikum, boleh. Atau ucapan yang memberikan kesejukan, ketentraman. Pejabat sering mengucapkan kata-kata tidak mendamaikan. Kita disuruh mengucapkan kata-kata di kalimat-kalimat yang mendamaikan, menenteramkan, ya, menyelamatkan. Jangan kemudian ucapan itu bikin gaduh, bikin ramai, bikin pertengkaran, bikin kebencian, bahkan menyakitkan tidak. Susah, tegur sapa, itu dianjurkan. Assalamualaikum, halo, hai, saya Pak di Podomoro itu kalau gue sama bapak-bapak seperti itu mama kan banyak yang pakaian seksi itu negur tuh ya, assalamualaikum, gak ada yang jawab ya, hai, gak ada yang jawab Pak, halo, gak ada yang jawab Pak, cuek semua. Itu dari 100 mak-mak yang saya tegur itu Pak, gak ada satupun yang jawab Pak, cuma satu dari 100 itu, hai, Mas Agus ya. Bukanlah Mas Agus, dibilang Mas Agus udah ada di rumah ya. Bukan saya Wahono. Kakak Mas Agus ya. Bukan saya. Itu cuma ngejawab itu yang satu. Yang lainnya itu nggak ada yang ngejawab satu. Jadi menyebarkan salam itu penting Pak. Assalamualaikum. Kalaupun jauh kita angkat tangan ya. Islam itu kalau kita Bapak pernah pergi umroh atau haji itu ya di Hajar Aswad ya, kan kita nggak bisa nempel kan, susah kalau di minum nempelin itu aja susah, itu mesti rezeki Pak. Makanya kadang-kadang kita pergi umroh haji nggak nyium hajar itu rasanya kadang-kadang ada penyesalan ya. Ada penyesalan sekalipun itu cuma sunnah aja, cuman ada kurang sensasi gitu ya. Umroh lagi kan? Itu lagi, gak bisa lagi Pak. Berkali-kali dia. Tapi Bapak Ibu yang pernah menyentuh apalagi museum Hajar Aswad itu rezeki Pak. Ya. Karena susah tuh, sekalipun tidak wajib Pak, ya sunnah aja. Harus ajarkan. Kalau nggak bisa nyentuh, apalagi nyium dari jauh aja. Ya, Bismillah. Dari jauh dia. Sama kita pun kalau teman-teman tuh Pak ya, kalau misalnya nggak ketemu jauh tuh, ya bercakapan dari jauh aja. Assalamualaikum. Sekalipun nggak bersuara, kan Allah mencatat pasti. Ya, malaikat aktif kan mencatat kita. Sekarang dalam hati jauh, ya, nggak mungkin kan kita teriak-teriak. Gitu. Allah catat itu Pak. Itu maksudkan menyebarkan salam tuh, ya. Ini penting Pak. Apalagi kita kenal satu majelis, satu pesantren lansia, ya, tetangga tuh, satu kompleks, satu RW, ucapkan salam, ya. Naik angkot, naik mobil, ya. Cukup angkat tangan itu nyebarkan salam. Itu tuh kata Rasulullah bisa meningkatkan derajat, paham ya? Meningkatkan derajat kita. Kenapa kita lakukan Pak? Yang amal sederhana ya. Cuma memberikan salam saya angkatan, atau enggak sempat angkatan cuma udah, memang tidak terdengar, tapi malaikat mencatat kita Pak, gitu ya. Biasa kan susah. Yang kedua, berbagi makanan kita. Terserah sarannya apa saja, mau pengajian, mau potram, ya, mau bagi-bagi syukuran, mau resepsi, pokoknya bagi-bagi makanan, ya, bagi makanan. Apalagi makanan lebih kita di rumah nggak kemakan tuh Pak, baikkan ke pagi udah segala macam, yang ngamuk ada makanan tuh, yang sampah tuh, ambil keresek baikkan di makanan sisa ya. Kita nggak makan Pak, ya. Mungkin kalau makan sisa nggak enak juga ya. Pokoknya kan makanan yang masih layak dimakan. Kita minta. Ini penting Pak, penting sekali. Kenapa? Karena salah satu syariat Islam, ya, syariat Pak, zakat, infak, sedekah, maksudnya adalah berbagi. Kisah meninggalnya anak beranak di Kiang Roket minggu lalu ya, gara-gara salah satu
karena tidak ada yang peduli dengan keluarga itu. Dia bunuh diri itu satu bab, ya, bekas sendiri. Sama dengan bab orang kafir, paham nggak? Orang kafir, orang musyrik itu pilihan, kan? Jangan salahkan mereka, paham ya? Jadi orang kafir kan dosanya selamanya, ya. Itu pilihan dia. Kita harus mengerti tentang kemanusiaan. Jadi orang musyrik itu pilihan dia, paham ya? Dia akan disiksa selamanya. Orang bunuh diri pilihan dia, paham ya? Dia disiksa selamanya. Sama dengan orang musyrik, orang kafir, sama kedudukannya dia, sama-sama disiksa selamanya. Ya. Bahkan mungkin, mohon maaf, orang bunuh diri masih ada celah. Paham? Kenapa? Karena pernah bersyahadat. Ya. Orang kafir tidak pernah bersyahadat. Orang musyrik tidak pernah bersyahadat. Tapi orang bunuh diri dia pernah bersyahadat. Bahkan mungkin pernah sholat, pernah ngaji. Ya. Jadi orang kafir. Tapi itu menjadi pilihan dia. Bagaimana kedudukan yang tidak ada? Allah ada rahmat, Nabi Muhammad ada syafaat, sama ya. Jadi kita harus tidak boleh menghukumi dia. Justru yang harus dihukum siapa? Orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dia. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Maaf, jadi ketua RT, jadi ketua RW, la yu'minu ahadukum alladhi yashba'u wa jaruhu jai'un ila jambi. Lalu soal ini pesan kita semua. Saya ngeri kalau baca di sini. Tidak akan disebut seseorang itu beriman. Dia tidak akan beriman kalau dia hidupnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Tetangga kita kenyang, cukup makan, ya. Tetangga kelaparan itu kita disebut orang yang tidak beriman. Kira-kira ada nggak tetangga kita yang kelaparan? Mungkin kita di kompleks susah menemukan. Oke lah, ke sebelah. Kalau menurut Imam Syafi'i 40 rumah, di rumah kita tuh 40 rumah kanan ada yang kelaparan, 40 rumah ke kiri ada yang kelaparan, ke depan ke belakang. Kalau kita mengambil kaul Imam Syafi'i, oke lah, nggak usah tetangga rumah kita saja lah, yang dekat-dekat. Ada kelaparan. Kalau ada, kita tidak disebut sebagai orang beriman, Pak. Kira itu Pak. Perhatian kita. Perhatian kepada keluarga itu bab tersendiri, Pak. Saat malam, di saat orang-orang sedang tidur lelap, maka itu waktu istimewa untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalipun bapak ibu nggak minta tubuh, Pak, ya, nggak angkat tangan, nggak angkat tangan, merasa sudah cukup. Allah Maha Tahu, ya Allah Maha Tahu. Tapi itu Allah akan tinggikan derajatnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Otomatis Allah akan tinggikan derajat. Apalagi kalau minta, kan Allah turun ke langit yang paling rendah. Nggak ada tuh bupati bagi-bagi datangnya mana yang lapar nggak? Ya, gubernur datang mana yang susah nggak? Ya. Presiden mana yang perlu bantuan nggak? Ini Allah turun langsung cari orang yang perlu bantuan. Allah turun cari orang yang perlu bantuan, yang angkat tangan. Allah begitu, Pak. Sama seperti Umar bin Khattab dulu, Pak. Tiap malam dia cari ke kampung tuh orang yang nggak masak. Kalau baca kisahnya Umar bin Khattab, Pak, dia cari orang kampung
rumah-rumah apa grup kerat itu yang nggak masak, bawain 1 karung nih dimasakin kalau bahasa. Kisah ada seorang perlu masak batu tuh ya untuk menenangkan anaknya, itu di zaman Umar bin Khattab. Umar bawakan tuh 1 karung dimasakin, luar biasa, makan bareng-bareng sama rakyat miskin. Ya, malam-malam Allah turun cari orang yang minta, dia angkat tangan, ya Allah, kamu minta kepada aku rezeki yang Allah, selamatkanlah, bahagiakanlah. Ya. Ini semua ada tuntunan Rasulullah SAW. Praktekkan itu, gak usah banyak, 2 rakaat aja. Mulai jam 12 sampai jam 4, jam setengah 5, ya, itu waktu yang panjang. Jam 12 malam sampai jam 4.30, ya. Kalau sempat 2 rakaat tahajud, 1 witir, cukup. Itu saja. Paling cuma nggak sampai 5 menit, ya. 2 rakaat saja. 1 rakaat tambah tutup witir, cukup. Itu cukup, Pak. Bisa mengantarkan dan itu jadi modal menghadap Allah. Itu saja. Semoga sesuatu kita guna manfaatnya. Lebih kurang maaf. Tatantum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita